Val, bosen. Aduh, kalian masa gak bosen sih? Tiap hari gini aja. Dari bangun sampai bangun lagi. Senin sampai Senin lagi. Dari gelap loh, sampai gelap lagi. Kita di rumah doang gak keluar-keluar loh. Ini anak mama kenapa? Kok manyun gitu? Ini masa mama gak bosen sih? Di rumah doang gak ngapa-ngapain, cuma nyapu, ngepel. Ya nggak bosen sih. Kalau kalian bosen, mama punya ide. Gimana kalau kita piknik? Piknik? Percaya aja sama mama pokoknya. Sekarang waktunya semuanya ganti baju. Ayo pakai baju piknik. Gigi berdiri. Iya. Ayo ganti baju, pakai baju piknik. Ih, Let's go. Piknik. Anak-anak, mama udah selesai siapin nih. Ayo sini piknik. Iya, sebentar. Ini kita udah ganti Keren baju. sekali kalian. Tada, selamat datang di piknik. Wah, ini kita mau keluar kan? Enggak sih, kita piknik di rumah. No worries, bukan kita kemananya yang penting, tapi dengan siapa kita pikniknya yang penting. Look, kita piknik bersama family. Wah, thank you ya Ma. Sama-sama. Udah ingetin aku bahwa yang penting itu bukan kemana atau ngapainnya. Yang penting kita bisa habiskan waktu bersama keluarga kita. Betul sekali. Sekarang kita mau ingetin adik-adik juga di rumah. Yuk semuanya bangkit berdiri. Yuk. Kita sama-sama ingetin adik-adik di rumah ya. So adik-adik di rumah ikutin kata-kata kakak yang ada di sini. Ikutin ya. Thank God For for my my family. Sekali lagi dengan suara yang paling besar katakan Thank God for my family. Dan welcome to Ibadah Eagle Kids Online. Sebelum kita mulai ibadah, yuk sama-sama kita lipat tangannya. Tutup matanya, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami hari ini bisa beribadah dengan baik. Terima kasih untuk keluarga kami yang luar biasa. Dan sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk sekali lagi kita ikutin gerakan yang kakak bareng-bareng. Thank God for my family. Yeay. Nah, tadi kita semua udah piknik bareng nih sama kakak-kakak. Gak lengkap kalau piknik kalau kita belum main game bareng-bareng. Yuk, kita mau main game bareng-bareng. Wah, kira-kira kita mau main apa nih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Nah, hari ini kakak punya bola dan kakak punya kon. Kita mau main apa? Gampang. Kakak nanti akan sembunyikan bolanya di bawah kon. Nah, setelah itu di antara 4 kon ini adik-adik harus tahu di mana bolanya berada setelah kakak pindahkan bolanya. Misalnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Coba tebak, di mana bolanya? Di sebelah sini. Nah, nanti adik-adik di rumah harus tebak ya, di mana bolanya, harus konsentrasi. Siap adik-adik? Nah, kakak percaya adik-adik pasti udah siap. Siap-siap ya. Hitungan ketiga, kita akan mulai. 3, 2, 1. Bolanya kakak sembunyiin. Kita mulai ya. Nah, coba adik-adik di rumah tebak. Kira-kira di mana ya bolanya? Coba, di mana Kafal? Di sini? Coba adik-adik, benar nggak ya di sini? Kita coba buka ya. 1, 2, 3. Dah, bukan, salah adik-adik. Kak Sasa mau cobain? Coba kira-kira di mana ya? Di sini? Yakin? Adik-adik di rumah, setuju nggak bolanya ada di sini? Setuju? Coba kita buka bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Deng, bukan. Wah, adik-adik di rumah tahu nggak bolanya di mana? Di sini atau di sini? Kayaknya di sini. Coba yuk kita buka bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Weh, siapa yang tadi pilih kon yang ini? Jawaban kamu udah tepat. Yeay.
Kalau masih salah nggak apa-apa, kita main lagi. Sekali lagi, kakak akan sembunyiin bolanya di balik kon ini. Siap ya? Hitungan ketiga akan kakak putar. 1, 2, 3. Nah, sudah kakak tukar. Kira-kira di mana ya bolanya? Ada yang tahu nggak? Tahu? Di mana ya? Di sini. Coba, benar nggak ya di sini? Kita coba buka ya bareng-bareng adik-adik. 1, 2, 3. Ya, bukan. Wah, aku bingung nih. Kak Val di mana ya kira-kira? Tahu nggak? Di sini? Benar di sini? Adik-adik di rumah, kita coba buka yuk. 1, 2, 3. Ya, wah, bukan. Di mana ya? Mungkin Kak Sasa tahu loh adik-adik di mana bolanya. Coba Kak Sasa, di mana ya? Di sini atau di sini? Di sini. Yakin? Yuk adik-adik di rumah. Kayaknya sih bolanya di sini. Kita buka ya. 1, 2, 3. Dang, yeay! Wow, good job semuanya. Keren-keren. Kita mau coba satu kali lagi. Sekali lagi ya. Yang terakhir, buat adik-adik yang masih salah nggak apa-apa. Ini kita bisa coba lagi. Siap-siap ya. Kakak akan sembunyiin bolanya di balkon. Semua adik-adik perhatiin baik-baik ya. Bolanya ada di mana ya. Wah, udah kakak tuker nih. Kira-kira bolanya ada di mana? Ayo adik-adik. Kira-kira bolanya ada di mana? Kalau kakak bilang sih di sini. Di sini nggak ya? Kita coba buka ya. Adik-adik kita coba buka. 1, 2, 3. Wah, bukan di sini. Di mana ya? Kak Sasa tahu nggak boleh di mana? Di sini? Kak Val setuju? Yuk, kita coba buka bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ya, salah. Di mana ya bolanya? Coba. Kalau aku yang pilih, aku pilih di sini. Kita coba buka ya. 1, 2, 3. Yeay! Wah, adik-adiknya good job semuanya. Kita udah selesai main games nih adik-adik. Waktunya kita untuk bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyi buat Tuhan. 1, 2, 3. Let's praise together. Yeah, come on. Are you ready to jump? Here we go. 1. Let's go. Ending love in Calvary, show me amazing grace. Fears are gone and darkness fades in the light of your love. Let's go. You came to mend my broken heart, give me a joyful heart. I found my place in Savior's grace, for freedom in your grace. Come on, lift up your hands. God is my joy. God is my joy. God is my joy. Here we go. With the music, I will praise you. Dance in the beat of your love. By the power of your freedom. Dance in the beat of your love. Sing over me. Oh, over me. I know your love is
dancing the beat of your love. By the power of your freedom, dancing the beat of your love. With the music, I will praise you, dancing the beat of your love. By the power of your freedom, dancing the beat of your love. Adik-adik semuanya bisa bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan. Ikuti gerakannya sama-sama ya. Kasih. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalammu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Sama-sama bawa. Hidupku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Ya hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan, kebesaranmu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Semuanya ikuti gerakan kita ya. Yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, ikuti sama-sama siap. Putar ke sini dan putar ke sini. Let's go. Dua-duanya. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Ya hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan, kebesaranmu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu.
wanna fall in love with Jesus every single day. Let us sing. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Jesus,
Shalom adik-adik. Sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kakak ajak semua lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan selalu menjaga kami, Tuhan selalu mengasihi kami. Dan Tuhan, saat ini kami mau dengar firman-Mu, pakai telinga, pakai hati kami, supaya firman yang dibagikan berbuah lebat di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap untuk dengar firman. Sama-sama semua katakan, amin. Adik-adik, kakak mau memperkenalkan keluarga kakak kepada kalian. Di foto ini ada papa, mama, dan kedua saudara laki-laki kakak. Dan tentunya ada kakak di sana. Tapi saat ini kakak terpisah jauh dari mereka. Karena saat ini kakak di Pulau Jawa, di kota Jakarta. Sedangkan mereka di kampung halamannya kakak, di Pulau Kalimantan Timur, di kota Samarinda. Setiap hari kakak rindu, kakak kangen sama mereka. Pengen rasanya bertemu. Tapi sayangnya apa boleh buat? Tahun ini kakak gak bisa pulang ke sana. Tapi kakak bersyukur, kakak punya cara lain. Kakak bisa video call, kakak bisa teleponan setiap hari. Dan itu melepas rindu kakak kepada mereka. Adik-adik, itu keluarga kakak. Dan kakak yakin kalian juga punya keluarga. Kadang-kadang ada oma, ada opa yang juga mungkin tinggal bersama dengan kalian, bukan? Itu semua adalah keluarga kita. Dan keluarga itu dibentuk oleh Tuhan. Tuhan tidak membentuk secara asal-asalan. Adik-adik, di dalam Alkitab itu ada cerita tentang keluarga pertama yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Siapa mereka? Kakak ajak sebelumnya, yuk ambil Alkitab kalian, buka sama-sama di Kejadian pasal 1. Kakak akan ceritakan siapa sih keluarga pertama yang ada di dunia ini. Setelah Tuhan menciptakan segala sesuatu, bumi dan langit, matahari dan bulan, tumbuhan dan binatang, terakhir Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam, seorang pria. Tuhan meletakkan manusia itu di sebuah taman yang sangat indah yang dibuat Tuhan untuknya, yaitu Taman Eden. Ketika Tuhan melihat Adam sendirian di Taman Eden, Tuhan berkata, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Maka Allah menciptakan wanita pertama bernama Hawa dan memberikannya kepada Adam. Itulah keluarga yang pertama kali. Tapi Adam dan Hawa melanggar apa yang telah Tuhan firmankan kepada mereka. Mereka telah memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena ketidaktaatan mereka, maka Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Tuhan sudah menjadikan Adam dan Hawa sebuah keluarga. Dan mereka melahirkan anak, yaitu Kain dan Habel. Tuhan memberikan tugas atau kepercayaan kepada manusia supaya mereka mengusahakan dan menguasai bumi. Adik-adik, Tuhan gak mau membiarkan kita hidup sendirian. Tuhan mau kita hidup di dunia ini dengan bahagia. Karena itu Tuhan membentuk sebuah keluarga. Kakak punya big word buat kalian. Yuk kita coba peragakan dan katakan dengan paling semangat. Oke? Thank God for my family. Ketika kakak tahu isi hati Tuhan tentang keluarga, kakak itu semakin bersyukur atas keluarga yang kakak miliki sekarang. Dan kakak pengen ngomong sama Tuhan setiap hari, thank God for my family. Adik-adik, pernah gak sih kalian berpikir atau kalian bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan itu menciptakan keluarga? Ternyata ada alasannya loh. Yang pertama, Tuhan menciptakan keluarga buat kita dan memberikannya kepada kita karena Tuhan punya rencana yang indah untuk keluarga. Keluarga itu bukan asal dibentuk oleh Tuhan, tapi itu merupakan rencana dari Tuhan. Adik-adik pernah nggak diajak sama papa mama pergi liburan misalnya? Pasti apalagi kalau perginya ke tempat yang jauh, keluar kota atau keluar negeri. Pasti papa mama itu sudah rencanakan dari jauh-jauh hari. Entah itu 1 minggu sebelumnya atau 1 bulan sebelumnya. Supaya liburannya jadi menyenangkan.
Begitu juga dengan Tuhan. Tapi adik-adik, Tuhan itu merencanakan jauh sekali daripada apa yang kita tahu. Jadi keluarga yang kita miliki sekarang itu adalah rencana dari Tuhan. Adik-adik, ketika Tuhan menciptakan seluruh isi dunia ini, ada makhluk hidup lainnya bukan? Ada tumbuhan, ada binatang. Tapi adik-adik tahu nggak? Kalau hanya kepada manusia saja loh, Tuhan itu menetapkan rencananya. Yaitu supaya manusia punya kehidupan yang bahagia di dunia ini. Seperti yang dikatakan di Yeremia 29 ayat 11. Yuk adik-adik buka bersama dengan kakak. Yeremia 29 ayat 11. Kakak akan bacakan buat kalian ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dikatakan apa adik-adik? Dikatakan bahwa Tuhan itu punya rencana yang begitu indah dan rencana yang penuh dengan damai sejahtera. Salah satu rancangan Tuhan yang indah itu adalah keluarga yang kita miliki saat ini. Nanti ketika kita dewasa, adik-adik bertambah dewasa, kakak juga akan dewasa, akan ada waktunya di mana kita membentuk sebuah keluarga. Dan itu adalah kehendak Tuhan supaya kita hidup di dunia dengan berbahagia. Adik-adik, Tuhan gak pernah salah menempatkan kita dengan papa mama kita yang sekarang, dengan saudara-saudara kita yang sekarang. Keluarga kamu yang sekarang bukan kebetulan, tapi itu semua sudah Tuhan rencanakan dan itu adalah keluarga terbaik, keluarga yang paling tepat yang diberikan Tuhan kepada kamu. Yang kedua, ada alasan lainnya kenapa Tuhan memberikan kepada kita sebuah keluarga, yaitu untuk membuat kita merasa aman, to make us safe. Ketika Tuhan mempersatukan papa mama kita dalam pernikahan, Tuhan memberkati mereka dan Tuhan memberikan mereka keturunan. Siapa? Yaitu kalian sendiri. Kakak punya cerita. Waktu Maret kemarin ketika ada berita gitu ya, kalau COVID-19 itu mulai ada di Indonesia. Wah, papa mamanya kakak itu panik banget. Kenapa? Karena di sini kakak itu tinggal sendirian. Kakak tinggal di kos-kosan namanya. Nah, kakak sendirian, kakak harus cari makan sendiri, kakak harus siapkan kebutuhan kakak sendiri. Di situ mama papanya kakak khawatir. Akhirnya kakak disuruh gitu. Karisa, kamu tinggal aja sama om. Jadi kakak itu punya om di Jakarta, om dan tante. Kakak bersyukur karena Tuhan menyediakan tempat yang aman buat kakak. Sekarang kakak bisa tinggal di rumah yang nyaman bersama dengan om dan tante dan saudara sepupu kakak. Kakak gak perlu pusing cari makan di luar. Mungkin masih bahaya ya kalau beli di luar. Tapi kakak bersyukur karena Tuhan menyediakan. Dan itu adalah keluarga kakak. Adik-adik, ketika Tuhan memberikan kepada kita keluarga, papa dan mama terutama. Papa dan mama adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk kita. Untuk apa? Untuk mendidik kita, untuk menjaga kita, memelihara kita sampai kita bisa bertumbuh sampai dewasa. Dan penuh dengan kasih sayang dari papa mama. Bahkan sampai sekarang, walaupun usia kakak bukan anak kecil lagi, tapi siapa orang pertama yang kakak cari ketika kakak merasa sedih? Papa dan mama. Siapa orang yang pertama kali kakak ceritakan kesulitan kakak? Papa dan mama atau saudara kakak. Kenapa? Karena kakak merasa safe, karena kakak merasa aman di dekat mereka. Dan kakak tahu ketika kakak cerita sama mereka, mereka yang bisa mendidik kakak. Mereka yang bisa kasih nasihat buat kakak supaya kakak jadi anak yang lebih baik. Begitu juga dengan keluarga yang sudah Tuhan berikan kepadamu saat ini. Seperti yang dikatakan di Yeremia 1 ayat 5. Katanya begini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Siapa kata aku di sini? Aku di sini adalah Tuhan. Artinya Tuhan itu sudah kenal kita loh. Sebelum kita itu ada di dalam rahim ibu kita. Wow, hebat banget gak sih Tuhan kita? Tuhan sudah punya rencana yang panjang sekali buat kita. Dan Tuhan sudah menempatkan kalau kamu ada di dalam keluargamu yang sekarang. Karena itu
keluargamu yang saat ini kamu punya, papa, mama, saudara-saudaramu, itu adalah keluarga yang terbaik, keluarga yang tepat yang Tuhan berikan untuk kita semua. Adik-adik, yuk kita bersyukur sekali lagi kepada Tuhan. Kita bersyukur atas papa, mama, dan saudara-saudara yang kita miliki. Sekali lagi kakak mau ajak kita memperagakan Big Word hari ini. Siap ya? Thank God for my family. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan? Ada cara yang gampang, tapi sayangnya tanpa sadar mungkin kita sering melakukannya. Apa itu? Kita bisa bersyukur kepada Tuhan atas keluarga kita dengan tidak membanding-bandingkan keluarga yang kita miliki dengan keluarga orang lain. Ketika kakak ada di usia seperti kalian, kakak masih SD waktu itu, kakak sering banget berantem sama saudara kakak. Dan sering juga muncul pemikiran, coba ya aku punya saudara seperti temanku ini, wah kokonya baik-baik, kakaknya baik, suka menolong. Coba aku dimarahin setiap hari, diajak berantem setiap hari, kesel. Bahkan kakak pernah berpikir, coba aja aku ini anak tunggal, gak perlu ada saudara, kayaknya hidupku lebih enak deh. Nah, ketika kita tidak membanding-bandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain, mungkin kita juga bisa berpikir, papanya dia ini gaul, mamanya dia ini lebih gaul kak. Coba aja aku ada di keluarga mereka, pasti aku jadi anak yang keren banget. Enggak ya, jadi ketika kita mau bersyukur kepada Tuhan atas keluarga kita, yuk kita mulai dengan tidak membanding-bandingkan keluarga yang kita miliki dengan keluarga orang lain. Contohnya kita bisa hitung dan kita bisa ceritakan, kita bisa ingat kembali apa sih yang menyenangkan dari keluarga kita. Contohnya kakak itu paling seneng kalau misalnya kakak punya kesempatan untuk pulang ke kampung halaman kakak di kota Samarinda. Terus pasti kita kumpul sama keluarga, pergi makan malam di restoran. Terus papanya kakak itu suka foto-foto. Jadi biasanya kakak dengan saudara kakak itu disuruh foto bertiga. Nah, kakak sama saudara kakak ini suka isengin papa. Jadi kakak suka, kan kalau foto harusnya ekspresinya cantik dan ganteng gitu ya. Tapi kakak sama saudara kakak iseng-iseng bikin muka yang konyol, muka yang ekspresinya jelek gitu. Sampai papa yang kakak itu capek fotoin kita. Tapi itu menyenangkan. Nah, kakak percaya, kakak yakin kalau kakak bisa menemukan keseruan dalam keluarga kakak, adik-adik di rumah pasti juga bisa menemukan apa yang menyenangkan dari keluarga kalian. Jadi yuk kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena keluarga yang kita miliki saat ini adalah keluarga yang terbaik, keluarga yang tepat yang Tuhan berikan untuk adik-adik semua. Sekarang kakak ajak semua untuk bangkit berdiri. Kita mau peragakan sekali lagi, kita mau katakan sekali lagi big word kita dengan suara yang paling semangat. Siap ya? Thank God for my family. Sekali lagi ya. Thank God for my family. Masih bangkit berdiri? Kakak ajak semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau bilang kalau kita sangat mengasihi keluarga kita dan kita bersyukur atas keluarga yang kita miliki sekarang. Yuk kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur kami punya papa mama yang mengasihi kami dengan tulus. Kami bersyukur kami punya saudara-saudara yang menyenangkan. Tuhan Yesus, jagai, pelihara keluarga kami dan biarlah Tuhan Yesus yang menjadi paling utama di dalam hidup keluarga kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless you. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Activity Time bersama Kak If. Dan hari ini adik-adik yang tadi belajar tentang Thank God for my family. So hari ini kita akan buat family finger puppet. Coba, biasanya puppet tuh besar kan? Kita akan buat yang mini size. Dan semua bahan-bahannya sangat mudah dicari. Adik-adik bisa persiapan dulu ya di rumah. Kakak akan tunjukin. Yang pertama kita butuh kertas HVS.
Terus kita juga butuh origami. Kalian bisa cari origami warna apa aja boleh. Terus gunting. Spidol, warna apa aja juga boleh. Terus ada uang logam 200 rupiah. Dan juga double tape yang ukuran medium ya. Dan yang terakhir adalah isolatif bening yang ini. Kakak pakai alatnya supaya nanti lebih mudah dan tidak usah digunting. Oke, so itu semua bahan yang kita perlukan dan sekarang kita akan mulai activity-nya. Kakak percaya adik-adik pasti udah gak sabar mau mulai. So let's get started. Yang pertama adik-adik kita akan menggambar wajah seluruh family kita yang ada di rumah. Gimana caranya? Kita akan menggambar di kertas HVS. So kita akan butuh uang logam dan kita akan gambar uang logam lingkarannya di atas kertas HVS. Kakak gambar dulu, nanti kakak tunjukin ke kalian. Kalian boleh pakai marker, spidolnya untuk digambar lingkaran. Kalian gambar lingkaran sesuai dengan jumlah keluarga yang ada di dalam rumah kalian. Karena kakak punya 6, jadi kakak akan gambar 6 lingkaran untuk dibikin wajah 6 family-nya kakak. 2, 3, 4. Kalau adik-adik kesusahan untuk membuat lingkarannya, boleh minta bantuan papa mama ya. Atau kalau misalnya di rumah, kak nggak punya uang logam, nggak apa-apa, kalian bisa gambar lingkarannya sendiri. Bisa minta bantuan papa mama juga buat gambar lingkarannya. Sebentar lagi kakak selesai, tinggal satu lagi. And this is the last, yang terakhir. Selesai. Nah, kira-kira akan seperti ini kalau kalian sudah menggambarnya. Setelah itu, apa yang kita lakukan? Kita akan menggambar wajah family kita di sini. Kalian bisa gambar papa, mama, koko, cece, dan adik-adik yang kalian punya di sini. Kakak contohin satu ya. Kakak akan gambar mamanya kakak. Kakak buat rambutnya. Rambut mama kakak pendek, jadi kakak buat pendek. Terus kakak gambar alisnya, matanya, hidungnya, dan juga mulutnya. Dan juga jangan lupa telinganya. So akan jadi seperti ini. Nah sekarang kakak akan tunjukin semua gambar yang sudah kakak selesai gambar. Semua wajah family-nya kakak. Tada! Jadi kalian bisa ambil waktu yang banyak juga nggak apa-apa untuk gambar wajah family kalian sendiri, oke? No worries. Kalau sudah selesai, kita akan mengguntingnya sesuai dengan gambar yang kalian gambarkan. Coba kakak akan gunting satu wajah family-nya kakak untuk ditunjukin ke kalian. Pakai gunting. Kalau adik-adik yang belum bisa pakai gunting, adik-adik bisa ajak papa dan mama untuk bantu kalian menggunting activity ini. Kalau yang sudah, hati-hati menggunakan gunting ya. Kakak akan gunting sesuai dengan garis yang kakak buat. Satu persatu, pelan-pelan aja. Nih sebentar lagi selesai. Oke, sudah selesai. Seperti ini. Kalian bisa menggunting semua wajah family kalian dan setelah sudah selesai, taruh dulu di meja dan kita akan buat badinya, kita akan buat tubuhnya family kita melalui origami. So kalian boleh ngambil origami, warna apa saja boleh, kakak punya double side origami, 2 sisi. Terus kita akan lipat menjadi 3 bagian, seperti ini. Bagian pertama, lipat lagi menjadi bagian yang kedua. Setelah udah selesai, dibuka. Di garis lipatan ini, kita akan gunting.
1. Dan sekali lagi. 2. So kita akan dapat 3 potongan seperti ini. Kalau untuk member family yang cuma 4 mungkin bisa 2 aja. Tapi kalau member family-nya banyak bisa buat sebanyak yang kalian perlukan. Setelah sudah selesai, origami yang seperti ini kita akan lipat menjadi 2 lagi. Lipat menjadi 2 dan kita akan gunting lagi menjadi 2 bagian. Seperti ini. Kalau sudah selesai, kalian boleh lilitkan ke tangan kalian seperti ini. Digulung di tangan. Misalkan bisa masuk ke jari kita seperti ini. Terus ambil sedikit isolatif bening. Terus ditempelkan seperti ini. Tada! Sudah jadi. Ini badinya. Jadi adik-adik bisa buat sebanyak member family kalian juga. Nah kalau udah selesai apa yang kita lakukan, kalian boleh ambil wajah yang tadi sudah kita gunting. Di belakangnya kita tempel sedikit double tape. Sedikit aja, nggak harus banyak. Gunting sedikit. Ditempelkan ke bagian belakangnya seperti ini. Terus kita buka. Sudah. Dan kita tempelkan di body yang sudah kita buat seperti ini. Selesai family finger puppet kita. Eits, belum, masih ada satu lagi. Kita akan buat small card untuk tulis big word kita hari ini. Kalian ingat kan big word kita apa? Thank God for my family. So kita akan buat big wordnya. Jadi di kertas yang tadi kalian gunakan, di origami yang kalian gunakan untuk membentuk body family, kalian bisa pakai juga untuk tulis big wordnya. Ukurannya segini aja, yang tadi kita gunting. Kita tulis sama-sama, oke? Ambil markernya, kita akan tulis Thank God for my family. Thank God for my family. Sudah. Dan di belakangnya kalian boleh tempelkan sedikit double tape. Seperti ini. Kita akan tempelkan di bagian belakang yang tidak ditulis. Terus kalian boleh buka. Dan ditempelkan di tangan kalian sendiri seperti ini. Kalau udah selesai, family finger puppet yang kalian buat tadi tinggal dimasukkan ke setiap jari kalian. Ada papa, ada mama, ada kakak sendiri, dan adik-adiknya kakak. Karena adik kakak ada 3 nih, jadinya banyak nih. Jadi 6. Tada! Sudah selesai family finger puppet kita. So, kalian bisa buat sendiri di rumah bersama papa dan mama. Juga jangan lupa hafalin big word kita ya. Thank God for my family. See you guys again in next activity. Bye-bye kids. Wah, firman Tuhan hari ini sangat terberkati ya. Kita belajar bagaimana ketika kita ada di tempat ini, di sebuah keluarga, Tuhan tuh punya rencana yang indah sekali loh adik-adik buat kalian semua. Ya kan Kak? Betul banget. Tahu nggak Kak Val, aku udah nggak sabar mau pulang ke rumah. Aku mau telepon papa mamaku. Aku mau bilang I love you sama thank God for my family. Oh ya Kak, kita hari ini punya ayat hafalan bukan? Punya dong. Oke. Ikutin gerakan kakak-kakak di depan ya adik-adik di rumah. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sekali lagi ya adik-adik. 1, 2, 3. Yeremia 1 ayat 5.
Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Yeay, betul sekali Kak Val. Ya, ibadah kita udah mau selesai nih. Ya sudah, gak apa-apa. Sebelum kita usahain ibadah hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Adik-adik di rumah angkat kedua tangan kalian, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami telah mengenal firman Tuhan. Engkau telah membentuk kami Tuhan dalam sebuah keluarga yang indah. Kami percaya Tuhan Kau punya rencana yang indah dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kami mau jadi anak yang terus mencintai firman Tuhan dan terus mengasihi keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai engkau dan seluruh keluargamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. So, see you guys next week and God bless you.